Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Kalau kemarin itu konseling kelompok, sekarang bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Intinya adalah sama, bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didiknya untuk memberi arahan dari apa yang mereka butuhkan. Bisa dipahami? Bisa. Pada kesempatan kali ini kita akan saya akan menyampaikan topik tugas. Karena topik tugas ini saya dapatkan dari AKPD dan asesmen. Jadi jadi bimbingan kelompok pada hari ini saya akan mengambil topik tugas dengan tema bullying. Oke. Kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini itu bertujuan yang pertama, anggota kelompok mampu menyimpulkan jenis-jenis bullying. Yang kedua, anggota kelompok mampu mengubah sikap dalam menghadapi bullying. Dan yang terakhir, anggota kelompok mampu membangun kelompok yang solid dan saling melawan bullying. Bisa dipahami? Bisa. Apakah anggota kelompok dalam bimbingan kelompok ini sudah siap? Siap. Oke. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok, mari kita mulai dengan tepuk Garuda. Apakah sudah bisa tepuk Garuda? Sudah. Oke, kita coba ya bersama-sama. Apa harus dicontohkan lagi? Tidak. Kan baru ya? Baru sudah Ini, Pak. pernah tahu tepuk Garuda? Yang kemarin. Belum kayaknya. Saya awali terlebih dahulu ya. Jadi tepuk Garuda itu seperti ini anak. Tepuk Garuda. Garuda. Oke, bisa? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Siap? Tepuk Garuda. Garuda. Oke, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, saya jelaskan dulu langkah kegiatan dan tanggung jawab. Jadi nanti kalau kemarin kita konseling kelompok itu memilih satu permasalahan, sekarang saya atau guru BK yang akan memberikan permasalahan, dan nanti anggota kelompok bisa saling berdiskusi bagaimana kira-kira cara mengatasi permasalahan tersebut. Oke, saya sebagai guru BK atau sebagai pemimpin kelompok bertugas untuk mengarahkan, bukan sebagai salah satu yang mengatasi permasalahan kalian, tapi yang mengatasi permasalahan atau yang berdiskusi dalam kegiatan bimbingan kelompok adalah kalian sebagai anggota kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan atau kontrak layanan bimbingan kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok ini ada 3 asas yang harus dipenuhi dan harus dipatuhi. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang kedua adalah asas keterbukaan, dan yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Untuk yang pertama, asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini itu dengan dasar sukarela, tidak ada terpaksa. Apakah benar begitu? Ya, datang dengan sukarela. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi nanti kalian bisa saling terbuka dalam menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan sesuatu, harus terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang terakhir adalah asas kerahasiaan, di mana nanti dalam bimbingan kelompok ini kalian sebagai anggota kelompok harus merahasiakan apapun yang kita bicarakan pada layanan bimbingan kelompok ini. Sampai sini sudah paham? Oke. Selanjutnya saya akan memberi kontrak belajar, di mana pembimbingan kelompok ini tidak mungkin kita akan kerjakan selama 1 hari penuh. Pasti ada batas waktunya. Kira-kira kalian akan melaksanakan bimbingan kelompok ini berapa menit? 1 jam. 1 jam? Setuju? Aku 2 jam. 1 jam ya.
2 jam. Bebas 1 jam atau 2 jam? 2 jam. 1 jam. Oh, 1 jam. Oke, karena mayoritas 1 jam, maka kita pilih 1 jam. Oke. Selanjutnya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Udah nanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, selanjutnya saya akan mengarahkan kepada kalian agar ketika nanti kalian melakukan bimbingan kelompok itu ketika ingin berpendapat silahkan mengangkat tangan kanan terlebih dahulu. Baru ketika saya tunjuk kalian boleh berpendapat. Oke, selanjutnya dalam menyampaikan pendapat nanti kalian harus memberikan pendapat secara sopan santun. Tidak boleh ada kata-kata yang kasar yang keluar dari mulut anggota kelompok. Karena kita saling menghargai, saling menjaga dan saling terbuka dalam bimbingan kelompok. Oke, selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali tadi ada ketiga asas yang harus kita penuhi. Yang pertama asas kesukarelaan, asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Apa kalian sepakat? Oke, jika sudah sepakat, mari kita lanjut ke kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. Untuk kegiatan kelompok selanjutnya, untuk yang pertama, saya akan memberikan kertas yang bertuliskan sesuatu tentang bullying. Nah, silahkan teman-teman mengambil salah satu, geser. Harap semua tulisan itu kalian jaga dan kalian rahasiakan. Hanya kalian sendiri yang membacanya. Oke, sudah? Jika sudah, saya akan memberitahu kalian tentang aturan cara bermainnya. Oke, setelah kalian mendapatkan kertas tersebut, kalian harus menjaganya dan jangan sampai teman atau anggota kelompok lain tahu tentang tulisan yang ada dalam isi kertas tersebut. Bisa dipahami? Selanjutnya, nanti kalian akan secara bergilir menulis isi dari kertas tersebut. Misal, contoh dari kertas yang kalian pegang. Silakan kalian tulis garisnya terlebih dahulu. Ini ya. Kalian tulis misal apa? Oke. Set. Silakan sini. Silakan kalian mencoba menjawab beberapa kata selanjutnya. Huruf abjad, satu huruf abjad, dan kalian menjawab secara teratur berurutan dari Mas Golden dulu. Silakan. Terserah. Satu huruf abjad. A. Ya. Silakan. Terserah. Satu huruf. R. Saya sudah tadi. Mana itu? Satu. Jago mengetik salah deh. Salah deh. Oke. L. Kurang satu. N. Akhir. P. Betul. Jawabannya adalah sapi. Sudah tahu cara mainnya? Kalau nggak jadi kamu sih gitu. Oke, karena sudah tahu cara main saya dulu. Enggak budeng. Lumayan budeng. Oke. Sebelumnya, karena kemarin saya lupa nama-namanya, kegiatan selanjutnya adalah sebelum mulai bimbingan kelompok ini adalah perkenalan. Bisa perkenalan dulu terlebih dahulu dari sini. Nah, ya benar dari sini. Dari sini. Perkenalkan, nama saya Golden Cesar Yulianto, biasa dipanggil Golden. Oke. Perkenalkan, nama saya Bima Gusati Effendi, bisa dipanggil Bima. Nama saya Bernardus Pandu, bisa dipanggil Pandu. Nama saya Andi Rizky, teman saya dipanggil Andi. Andi. Oh, panjang.
Nama saya Cecilia Valencia, biasa dipanggil Cindy. Cindy. Nama saya Eleonora Mauren Renania Rasto, biasa dipanggil Mauren. Maurel. Cindy Mauren. Cindy dan Mauren. Ya. Oke, selanjutnya. Saya Cecilia Kirana, biasa dipanggil Kiran. Oke, Kiran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena kalian sudah memegang kertasnya, berarti sudah paham cara permainannya? Insya Allah. Oke, saya gariskan dulu. Ya, silakan bisa dimulai dari Mas Golden terlebih dahulu. Dari Kirananya. Dari siapa? Jadi golden dulu lah. Dari Golden. Golden dulu lah. Oke, silakan Mas Golden. Gimana ini? Satu tulis. Ya. Nanti teman-teman akan mencoba menjawab. Betul. Aduh kelihatan. Aduh kelihatan. Aduh kelihatan. Pertama tidak apa-apa. Pertama ya santai ya. Terus garis berapa ini? Saya jelek banget. Jangan takut tuh mengalir. Tepat. Kau pasti akan. Mungkin teman anggota lain bisa nanti menghitung dulu berapa garisnya biar ketika masuk ke depan langsung nulis berapa garisnya, jumlah garisnya. Oke, silakan bisa ditebak pertama dari Bima. Nulis. Nulis duduk. Halo. Nulis makhluk. A L L. Oke, selanjutnya bisa langsung Mas Pandu. S. Mas Andri. Andi. Andi. Aduh. P. Cindy dulu. Apa? M. O. Oke. Mauran. N. N. O. N ada berapa? Satu. Oh, aku tahu. Dua. Oke, ditulis dua berarti. An. Selanjutnya D. D. Selanjutnya dari dua. An. Alamatmu. P. P. Salah. P. Aduh. Nah. Aduh. Oh. Gak. Enggak. Sana dong kan masih bisa. Di. I. Gak ada. Tidak ada. Yang terakhir. Sini kesempatan. Ayo di A. Aduh. Aku tahu. Silakan. Mau dong. Gak ada. Tidak ada. Oke, silakan ditulis di sini, Mas. Apakah jawabannya? Ancaman. Oh, ancaman. Oh iya. Oke. Yeay. 1 poin ya untuk Itu V. M. Suka-suka kalau suka. 1 poin untuk Mas Golden. Silakan Mas Golden bisa duduk. Selanjutnya silakan Mas. Gila. Ini lama benar-benar lama ini. Ini kalau udah Apa banget lagi. Kalau udah Pandu Bawa jangan pulang. Eko ya guys. Bawa ya. pulang. Kalau ada E-nya berarti Eko. Iya. Ampun. Takut sama tuh. Panis kok amat itu. bilang kah? Kamu udah tahu Pandu kalau di rumah kayak apa? Oh my god. Berapa banyak ini? Kecil banget. Berapa itu? 3. 7. Ada lagi. Dua kata berarti ya? Panjang banget.
Ya, 2 kata berarti. Oh, ada spasinya. Ayo dimulai dari Mas Kul. Oh, dimulai dari Mas Pandu berarti. Silakan Mas Pandu. Kenapa? Huruf pertamanya apa, Mas? Tulis. Tulis kok ya. Dan S jari. Itu lho, ya tah. Belum Dari S. Iya, S. Oh ya. ya Mas Pandu dimulai. T. T. Alah. N. N. Ada N. Ais, salah. Cindy. M. N. Oh, tidak ada semua. A. Toren. A. Oke, ada semua. Nora. Pasti ada. Harusnya. Ada. Harus ada. Satu kah? Oh, 2. Oke. Toren sudah, Kirana. Oh. Ada? Oh, ada 2. Oke, Mas Kul juga. Kak. Kak. Enggak ada. Ada. Balik Mas Pandu. L. L. Masuk program enggak? Belakangnya itu tapi Iya, depannya iya. kan. Terus Mas Andri. Sip. Andi. Bagus. Andi. Oh iya. Tahu kan? Di. Apa sih Andi? Ayo Andi. Apa sih? Sembarang di. Kan harusnya pada. Bisa mesti lah. Pinter. E. Oke. Loh. E. Oke, tidak ada. Terus Cindy. Kamu yang banyak gitu. Kamu nebel yang banyak. Aduh, apa ya? Ya kamu yang Cindy. Ayo Cindy. Kira-kira B. Makasih lo kan. apa huruf itu? Lauren. S. Terakhir. S apa ada? Kesempatan terakhir. Ada. Ada. Ya Ya udah tulis. Apa Pandu? Aku cenayang nih. S. S. Is. Satu saja. Ada 3. Oke. Enggak ada juga. 3. Kan bener. Ih, Oh. Oke. Lah. Iya. S. Masih ada kesempatan terakhir Kirana. I. Ini isolasi ya. Nggak tak jawab. Berarti Mas Mas itu. Mas juga nggak dapat poin ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Mas Pan dapat poin. kalau kita jadi Tekan. kita nggak ada pilihan. Ini siapa? Tembus. Tembus. Oh itu ada ini Mas, kurang satu lagi. Iya kan? Kalian Terus kepala teman-teman Rambut ketok ini. mungkin teman-teman bisa menjawab secara cepat. Langsung kalimatnya gitu. Rambut rumahnya ketok. Kalau langsung kalimatnya berarti poin diberikan ke yang menjawab langsung kalimatnya. Tapi secara gantian tidak boleh langsung. Oke. M. Berarti dimulai dari Mas Andi silakan. A. Langsung. Satu tok Mas, A-nya. Iya. Oke. Jauh kali. Selanjutnya Cindy silakan.
Cindy? Bentar. Aku lupa hurufnya. Iya. Aduh, I. Cocok? Oh, 2 ternyata. Oke. Mau Ren? S. S. N. N. Main. Mami. Oke. Celaka-celaku berlindung di bawah payung, jangan lupa bawa dayung, ganja guyang-guyu untune metu pitu raseng waca weruh tabir silite jebul telu jatilan aku anak sang lautan besule taban tapi kalah sama ikan. Bapakku nelayan juragan peternakan, ibuku sayang kamu suka lotisan. Hidup senang setiap hari melayang, rasa susah aku sudah cukup kenyang. Wong pacaran warke gernyundal sayang, wong goa aku rutinitas makan pedang. Di kegelapan berteman dengan Casper, bukan anak-anak sekalian, anggota kelompok bimbingan kelompok pada hari ini secara tidak langsung kalian sudah menulis beberapa jenis-jenis bullying. Yang pertama ada ancaman, ada ancaman. Kirana? Ancaman itu diancam. Ya diancam ketika mengancam seseorang ya. Yang kedua dari zona sosial ada yang tahu? Yang lagi dikecilkan, betul. Di zona sosial itu adalah bullying. Jenisnya suatu sosial yaitu dengan memunculkan korban bullying. Selanjutnya manipulasi, ada yang tahu manipulasi? Ya, Kayak disuruh-suruh dijadiin babu. betul, disuruh-suruh beli makan, disuruh beli ini, beli itu termasuk jenis bullying manipulasi. Selanjutnya ada harassment, ada yang tahu harassment? Harassment. Apa ini? Apa ya? Harassment? Ada yang tahu? Apa harus? Harassment? Tadi berapa sih? Oh itu harassment. Ya. Jadi? Orang ini. Diecek-ecek. Ya, betul, biasa. Oke. Terus ada intimidasi, ada yang tahu? Pandu? Kekerasan. Ya, kemudian ada ancaman dengan kekerasan. Selanjutnya ada agresi, ada yang tahu agresi? Fisik. Betul, agresi. Fisik. Memaksa. Dipaksa. Ada cyberbullying. Mengejek di media sosial. Lot. Di belakang ada depan kalian itu ada satu jenis-jenis bumbu. Saya akan dengan satu orang. Ini kita saja pembuli. Buangin dong. Yang kedua adalah yang dibully. Korban. Kita sebut dengan victim. Dan yang terakhir sang melihat. Sanksi. Saksi. Disebut dengan bystander. Apa Pak? Nah, Bystander. step. Oh, bystander. Pembuli Oh, adalah bystander. orang yang bully, pelaku, victim adalah korban dari bullying, dan bystander adalah saksi atau yang Melihat ya. Kira-kira menurut kalian kenapa ada orang ingin membuli? Kenapa ada orang jadi pembuli? Karena merasa lebih berkuasa. Rasa berkuasa. Nilai?
Karena mungkin dia kayak iri dengan orang lain gitu Pak. Makanya dia tidak bisa melawan si victim ini, tapi dia bisanya kayak membuli dia. Ya, betul. Yang pertama tadi kata Mauren apa Mauren? Merasa berkuasa. Apa Sendi? Iri. Jadi dia membuli orang. Itu salah satu contoh dari kenapa ada orang melakukan bullying. Selanjutnya dari victim, korban. Kira-kira kenapa ada orang jadi korban? Karena bisa juga terpaksa. Tuh. Bisa apa ya? Oh, kamu mau jadi korban juga? Yang dibully. Oh, yang dibully. Iya. Karena iya. Skip aja Pak, skip. Skip aja. Oke, saya jadi pertanyaan. Oke. Kenapa? Karena ada yang dibully. Kenapa ada yang dibully? Karena dia lebih lemah daripada yang ini. Sebelum saya mau bystander. Kenapa ada bystander? Kapan biasanya bystander dilakukan? Maksudnya Kapan ketika ada orang menjadi saksi pembelian? kalau Di sampingnya sama kejadian pembelian atau bystander biasanya adalah Gengnya pembunuh. yang membeli bisa, kalau nggak temannya si victim temannya victim bisa bisa. cuma liatin doang tapi nggak bantu. Betul. Orang sekitar. Iya, bisa juga orang sekitar. Oke, orang sekitar. Astagfirullah. Masih temen. Selanjutnya, Ya. bagaimana cara agar orang yang berkuasa, orang yang merasa iri ini tidak lagi melakukan bullying? Dengan cara kalau dia masih di sekolah dengan cara BK gitu. Misal kamu adalah, misal kalian anggota kelompok adalah pembuli. Bagaimana cara agar kalian bisa berhenti melakukan bullying? Introspeksi diri. Katanya stop bullying. Lagi, Pandu? Adanya perlawanan. Adanya perlawanan. Nah, lagi? Cukup? Selanjutnya, bagaimana? Kalau tadi bagaimana cara menghentikan bullying bagi seorang pembuli, bagaimana cara melawan bullying bagi seorang klien victim atau korban? Bagaimana cara menghentikan? Misal kalian anggota kelompok adalah korban, bagaimana cara kalian menghentikan pembulian? Kalau kalian Membela diri. lagi? Pencak silat. Ada lagi? Membela diri jika boleh jika Dan tidak. membantu temannya juga. Kan dia dibully. Kan dia dibully. Kok jadi Kan dibuang wes gak sih? Kamu tuh kenapa sih? Menjauhi Apa? yang cukup. Sekarang bystander. Bagaimana cara, misal kalian adalah bystander atau saksi, cara kalian menyelesaikan apa? Sebenarnya melaporkan. Laporan siapa? Bimbingan konseling. ayo dimui. Dengan Lu wis jadi bima, guys. Kelerai. Tak jawab lu. Dan Andi? Sama dia mau dijawab, udah dijawab. Jadi sudah cukup ini ya? ya. Oke. Hari ini takut bagaimana lagi? Terus selesai. Hitam banget. Kayak aman. Aman. Banyak lagi. Nanti tahu kalau kamu turun kamar mandi kaca. Enggak usah kamu kelas, kan di kelas ada kacanya. Tapi dibully nanti. Oke, anak-anak sekalian anggota kelompok, karena kalian sudah memahami betul bagaimana bullying, bagaimana menjadi victim, bagaimana menjadi bystander. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan. Jika kalian menjadi seorang bully, jika kalian menjadi seorang victim dan saya membuli itu dengan cara kalau meminta uang, mungkin termasuk jenis apa di sini? Paksaan.
harassment ya, Enggak toh. Pak, manipulasi. menyuruh uang, jajan, oke. Jika kalian dimanipulasi dengan cara serahkan uang kalian, bayar pajak setiap hari 2.000. Kalian bisa victim. Saya seorang lawyer-nya. Iya. Lawyer-nya. Kalian adalah victim-nya. Apa yang akan kalian lakukan? Melawan. Menolak. Terus Menjauhi. Jadi ketika kalian dimintai uang, ketika kalian dibeli, ada dua pilihan. Satu, menolak memberi uang. Yang kedua, memberi uang. Iya, kalau memberi uang Kita kalau berani, kita akan menolak. Jika kita takut, apa yang akan dilakukan? memberi. Pasti memberi. Sekarang, jadi ketika kita memberi uang, itu ada ABC, ada poin-poin tersendiri. Misal, jika kita memberi uang, maka apa yang akan diberikan oleh pembeli? Dia nurut. Bisa, terus kalau tidak itu. Jadi kalau misal kalian jadi pembeli, kalian memberi saya, Iya. kalian memalak saya uang, Iya. saya mengasih uang kalian, apa yang kalian pikirkan? Membeli jajan bisa. Astagfirullah. Boleh lah. Jadi intinya seperti ini. Jika saya memberi uang, maka satu masalah. Jika kalian seorang victim, masalah kalian akan selesai di hari itu. Betul. Kalian tidak akan dipukul, tidak akan dihina, tidak akan didegradasi. Betul. Terus yang kedua, saya sebagai pembuli, kalian sebagai victim, kalau kalian memberi uang ke saya, maka saya akan menganggap bahwa kalian itu gampang. Yang ketiga, saya besok harinya akan memalak lagi. Dan yang terakhir, kalian akan selalu merasa takut untuk menghadapi saya atau menghadapi hal-hal yang lebih besar. Itu jika kalian victim dan memberi uang. Tapi jika kalian menolak, apa resikonya? Mungkin Dipaksa. Dibeli, diambil uangnya, Diambil uangnya secara paksa, digebukin, dan lain-lainnya. dendam dan sebagainya. Poin yang pertama satu, jika kalian memberi uang kepada pembeli, yang pertama adalah kalian akan menganggap bahwa aku berani dan aku tidak terpengaruh oleh siapapun. Kalian akan lebih pede, berani lagi jika kalian berani untuk menolak memberi uang. Pilihan yang kedua, kalian akan diancam oleh pembeli. Bisa kalian menolak, maka kalian akan diancam. Kalau kamu tidak memberi uang, lihat saja pulang sekolah. Dan sepeda motor kamu akan kempes atau tas kamu akan hilang. Seperti itu. Pilihan yang ketiga, jika kalian memberi uang, maka pembuli akan memancing dengan memberikan kata-kata kasar. Itu kalian akan dihina seperti umat hitam atau lain sebagainya, atau ras dan lain sebagainya, atau mungkin dihina secara fisik mental. Itu ketika kalian memberi uang. Dan terakhir, jika kalian memberi uang, mungkin pembelian akan melakukan kekerasan, kalian akan dipukul dan lain sebagainya. Tapi intinya kalian akan jauh lebih percaya diri, jauh lebih berani, dan jauh lebih mandiri. Itu jika kalian berani melawan. Tapi ketika kalian berani melawan, apakah besok dia akan meminta uang lagi? Tidak. Tergantung memang ya. Setiap proses pasti harus ada resikonya. Setiap kehidupan, setiap pilihan harus ada resiko. Betul? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Pak, bagaimana hal yang harus saya lakukan ketika saya jadi pembuli, ketika saya jadi victim, ketika saya jadi bystander? Seperti yang teman-teman atau anggota kelompok lain katakan, ketika kalian jadi pembuli, yang harus kalian lakukan adalah introspeksi diri. Apakah saya sudah melakukan kebenaran? Dampaknya saya ke depannya seperti apa? Apakah saya akan mendapatkan kerugian dari pembeli ini? Yang kedua, apa ini? Perlawanan. Jika saya terus membuli, nanti takutnya orang yang dibeli akan melawan saya, dan saya juga akan rugi. Jadi cara menghentikannya adalah juga ini, seperti contohnya. Yang ketiga, ketika akan jadi korban, apa yang kalian lakukan? Bela diri. Kalau 3 hari ini, maka saya besok akan selalu begini setiap hari.
lawan itu juga berani. Jika takut Menjauhi. tapi kalau kita menjauhi saja apakah cukup? Tidak. Jika kamu seorang victim dan kalian takut untuk melawan, yang harus kalian lakukan adalah apa? Masuk. Berhenti dulu. Kalau itu kelas, pinjam adaptor LCD juga. LCD, ada yang membawa LCD? LCD. Adaptornya yang mana ya? LCD. Layar buat hubungin Oh Andre ya. Yang hitam mana aja tuh? Semuanya. apakah ada? Gimana berjumlah ini aku jadi pinter ya. Apakah dia punya adaptor? Emang. Oh, HDMI ya, Dewi. Mas berapa? Mas? 8 Iya kayaknya kita ke situ. Atas nama siapa ya, Pak? Namanya 8D. Menjauhi. Jika kalau kalian berani lawan, kalau takut menjauhi. Menjauhi di sini, lapor ke siapa? Ke guru BK. Guru. Berani nggak ngomong ke guru BK? Seharusnya. Berani lapor. Kalau tidak berani kan ada namanya kotak aduan. Iya. Bisa dimasukkan di situ. Kalau tidak di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Melapor ke orang tua. Kalau saya di orang tua. Itu kalau itu mah Itu malah beda lagi polisi. ke ibu, ke teman deket. Kalau jauh dari orang tua contoh orang tuanya di sini, kamu di kota lain gitu. Oh, ya bilang ke terdekat, teman terdekat. Jadi gini anak-anak sekalian, ketika pembelian itu di sekolah, maka itu semua tanggung jawab Sekolah. jika itu di luar. Sekolah apakah bisa mengantisipasi? Tidak. Bisa, karena memang sebagai guru BK itu bertanggung jawab atas hasilnya anak itu datang ke sekolah. Jika sekolah itu dia dibully di luar, kalian bisa curhat ke guru BK, lapor ke guru BK. Kira-kira langkah apa yang harus saya ambil? Atau bagaimana? Jika kalian sudah jadi orang tua, kira-kira bagaimana? Apakah melawan atau menjauhi atau bagaimana? Nanti bisa dibagikan ke guru BK. Tenang saja. Selanjutnya, ketika kalian di standar itu adalah orang yang melihat atau menyaksikan. Ketika melihat kejadian bully, apa yang harus dilakukan oleh saksi? Jika kalian sebagai standar ya, Membantu. Melerai. Iya, membantu melerai. melerai dan melakukan satu. Jika kalian berani, satu, kalian bisa Lerai. membantu melerai. Jika Kalau kalian takut, tidak panggil guru BK. Iya. mungkin karena kalian sampai pilihannya cuma dua, melawan atau lapor guru BK. Habis Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Pak, kalau Pak mau ngebantu lawan ya? Berarti kalian termasuk pembuli. Enggak, maksudnya bantu victim. Ya, tapi kamu membantu victim tapi kamu membuli. Malah ngebulinya. Kayak dia membantunya itu dengan cara kekerasan juga ke pembulinya. Menurut kalian bagaimana menurut kalian? Ya, boleh. Iya, nggak boleh. Rasain boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang namanya kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan juga. Ada lagi? Dosa. boleh. Boleh? Kenapa boleh? Kalau terpaksa. Nggak ada guru BK. Kenapa? Mama ya. Standar itu temennya si victim. Kan dia si victim dibully kan kasihan Pak. Teman juga Sebagai teman. teman kan harus dibully teman Pak. Jadi begini anggota kelompok anak-anak sekalian, setiap hal yang kita lakukan pasti akan mengambil resiko. Seperti kemarin ketika Mas Golden ditanya bagaimana cara mengatasi bullying, dia akan melawan. Ya tidak apa-apa, itu hal dia. Semua punya pilihan, semua punya cara masing-masing untuk menyelesaikan. Tapi ingat, setiap yang kalian lakukan akan
mengambil resiko yang besar. Bisa ketika kalian melawan, sebagai bystander kalian membantu victim, dengan otomatis teman-teman bullying juga akan mengancam. Jika kalian berani melawan, itu jika berani maka malah membela diri. Jika takut, menjauhi. Salah satu Tapi lebih baik apa? Bendera. bisa dipahami sampai sini? Oke. Kesimpulannya, bullying tidak baik. Kita harus saling menjaga, saling menghentikan, menyetop kasus bullying di sekolah karena banyak sekali resiko yang akan timbul ketika bullying itu diteruskan secara terus-menerus. Paham anak-anakku sekalian? Oke. Sekarang silakan. Berarti karena sudah selesai, ini adalah sesi bimbingan. Saya tutup. Oke, anak-anak sekalian atau anggota kelompok bimbingan kelompok pada siang hari ini, terima kasih. Kita sudah selesai melaksanakan bimbingan kelompok. Oleh karena itu, silahkan salah satu dari kalian bisa membuat kesimpulan dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Siapa yang punya kesimpulan? Ya, kira-kira kesimpulannya? Ya, saya setuju. Karena sudah selesai, selanjutnya silakan kalian isi beberapa beban depan kalian sudah saya sediakan. Yang ada dua, yang kelompok sini bisa menulis di sini, yang kelompok sana bisa menulis di sana. Enggak pakai ini. Oke, sambil menulis, sambil saya tanya kelompok selesai, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan kegiatan dengan kelompok ini? Perwakilan silakan. Mewakili untuk mengungkapkan perasaan setelah mengikuti kegiatan dengan kelompok ini. Silakan, Mas Andi. Bagaimana perasaan Anda setelah melewati kegiatan dengan kelompok ini? Senang? Oke, senang mengikuti kegiatan kelompok. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, jadi kira seru. Jadi yang baru ini coba Cindy mungkin ada yang menyampaikan sesuatu. Jadi kita lebih dan cara mengatasinya ya. Oke, anak-anak sekalian, karena kita tidak hanya sekedar sampai di sini saja. Untuk kegiatan bimbingan kelompok harus ada tindak lanjut, di mana nanti dalam seminggu ke depan kalian akan melaksanakan tugas-tugas. Nah, tugas-tugasnya apa? Ya, sudah sampai di depan. Tugas-tugasnya ketika kalian menemukan kasus bullying, jika kalian seorang pembuli, silakan kalian mulai introspeksi diri. Apakah kalian itu menyakiti hati mereka atau bagaimana cara kalian menunjukkan bullying tersebut? Kalaupun ada, stop sampai di kalian. Bisa dipahami? Jika kalian terjadi, jika kalian menjadi seorang korban, maka kalian bisa melakukan dua hal ini: melawan dan juga menjadi bicara mereka, orang tua dan sebagainya. Yang ketiga, jika kalian melihat kasus bullying, kalian punya dua cara, yaitu yang pertama mereka dan bisa ya, itu tugas kalian ke depan. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Untuk kegiatan kita lanjut, saya akan terus monitoring sampai minggu depan, dan minggu depan kita bertemu lagi di hari yang sama dan jam yang sama. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila Bapak sebagai guru BK dan pemimpin kelompok melakukan banyak kesalahan. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.